Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa kembali hadir di masjid melakukan salat subuh berjamaah, sekaligus kita ansur-ansur kembali untuk memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam segi bab ilmu. Terakhir patangkolah kita cuba membahas salah satu surah, yaitu surah Ali Imran ayat 161, yang menjelaskan di situ Allah menyampaikan kepada kita, siapa saja yang di dunia kini melakukan korupsi, nanti di hari akhirat dia akan membawa harta korupsi itu dengan menjunjung di hadapan Allah. Ketika mereka minta pertolongan kepada Nabi Muhammad menjawab, ambo ndak punya wewenang, ndak punya kekuasaan untuk menolong umat yang korupsi. Itu kaji kita petangkau. Kini kita lanjutkan, yaitu dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas pernah berkata sebagai seorang mufassirin, tidakkah engkau bertanya kepadaku tentang ayat yang di dalamnya ada 100 tanda? Jadi anan akan kita fahami pagi ko, kita sangat membutuhkan petunjuk Allah. Kita sangat membutuhkan bimbingan dari Allah. Apa yang kita perbuat tanpa bimbingan Allah, nyo awak rancak ternyata buruk sekali. Kadang-kadang nyo awak buruk ternyata baik sekali. Jadi kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu lebih berharga dari yang lain-lain nan ada di permukaan bumi kau. Oleh sebab itu, maka kita mulai kini ko, yaitu dari perkataan Ibnu Abbas. Aku bertanya, siapa aku di situ? Sa'id bin Jubair. Apakah itu? Yaitu firman Allah dalam surat Taha ayat nanka ampe puluh. Untuk itu kita lihat firman Allah dalam surat Taha ayat yang ke-40, yaitu yang isinya biasa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala may yakfuluh. Ketika saudara Nabi Musa itu maliek peti Nabi Musa tasangkui di depan istana Fir'aun, dan dibawa oleh dayang-dayang, diperlihatkan kepada Aisyah, ditawarkan kepada Musa itu untuk disusukan. Nabi Musa tidak mau nyusu. Maka kecek saudara perempuan Nabi Musa, apakah akan aku tunjukkan kepadamu siapa yang bisa menyusukannya? Apa yang kita fahami dalam ayat ko, ibu dan bapak? Salah satu nabi yang sangat banyak cobaan untuk dihabiskan, untuk dibunuh itu adalah Nabi Musa. Alun hamil ama ibu Nabi Musa lah ada perintah sianan lai di tahun itu dibunuh. Lu layak. Beko setelah dewasa datang lagi perintah bunuh.
Because setelah ingin membawa Bani Israel, datang lagi perintah bunuh, yang akan membunuh Fir'aun, yang akan dibunuh Nabi Musa. Ana nampak dewa disko ibu dan bapak suatu kisah yang sangat bertolak belakang. Fir'aun dengan kekuasaan, Fir'aun dengan kekayaan, ingin menghabisi seorang budak, seorang yang dalam pandangan Fir'aun itu hina, dengan kemiskinan beliau. Tapi Allah berikan suatu rencana, orang yang engkau bunuh itu engkau pelihara ya. Mengapa ya bana banyak nang dibunuh, na lain ndak paralu ta bunuh, nan paralu bana ndak ta bunuh. Nah, untuk itu kulah kisah berawal dari surah Taha ayat 140, ayat 40 yang paralu bana kita sikapi sehingga kita menjalani perjalanan hidup ko ndak terlalu merasa berat, enteng jalan yang kita lalui kok. Yaitu di situ dijelaskan bahwa segala nan kita dapai berupa kebaikan, kesenangan, rasaki, atau berupa keburukan, kemiskinan dan kesengsaraan, kadua-duanya itu fitnah. Kadua-duanya itu ujian dari Allah. Sebagaimana yang acok kita dengar ayat, yaitu Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau ayat yang kita dengar tadi, yaitu di atas bumi itu diciptakan, bumi itu adalah sebagai ujian. Inna ja'alna ma fil ardi zinatallaha, untuk keselamatan kita di akhirat dia. Datang ujian Allah berupa kesenangan, kekayaan dan sehat, itu pun hikmahnya untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Tergantung itu berada dalam petunjuk Allah atau tidak. Ada orang yang diberikan kesenangan, kekayaan, tapi dia berjalan tidak di atas jalan yang tahu Allah, maka kesenangan itu membawakan kesengsaraan di akhirat. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, penyakit dan lain-lain, ketika dia berada dalam hidayah Allah, itu adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Konon kita caliak dalam konsep ilmu nanti. Dia awak jangan capek-capek saja mengambil suatu kesimpulan dari perjalanan hidup kita. Nah, untuk itu Nabi Musa itu dia cobaan saja dari di kandung ibunya. Di zaman ibu Nabi Musa itu hamil, seluruh Bani Israel yang hamil diperiksa oleh bidan-bidan Mesir. Sampai pabilo, sampai lahir. Siapa yang harus mengurus kelahirannya? Bidan Mesir. Kalau nan lahir produksi aman, kalau nan lahir laki-laki anaknya dibunuh. Ditugaskan oleh Firaun. Tahun kini sianan anak Bani Israel nan lahir laki-laki bunuh. Ikolah berlangsung lama. Lama-lama kebijakan si Fir'aun itu dianggap merugikan orang Mesir. Kalau laki-laki Bani Israel habis, si habis suak lainan kakak sawah menanam gandum. Si habis suak lainan kakak kanang kapai kerajo di perkebunan mereka
nan akan tukang angke di pasar. Tidak ada. Nah. Padahal kebijakan pertama bunuh. Kini dipailoi alai nan lai tahun kini dipadiakan duit, nan lai tahun besok dibunuh. Supaya apa? Supaya adu Bani Israel nan laki-laki basiso. Nanti kejadi tenaga kerja bagus. Terjadi pergeseran dan iko berulang-ulang. Yaitu kalau yang lahir laki-laki dibunuh, kalau yang lahir perempuan dibiarkan hidup. Sebagai apa? Bala'um mir rabbikum azim. Sebagai cobaan dari Allah yang maha agung. Dan itu melanda Bani Israel nan kini menjadi negara Israel. Ibu bapak jamaah inatullah. Untuk itu, nah kedua yang karizana akan dibunuh itu adalah Nabi Musa. Karena nanti ada ramalan dari, yaitu tukang ramal Firaun, akan ada satu keluarga Israel yang akan menjadi lawan dari Firaun itu sendiri. Tiba yang kedua, siapa yang menemukan? Yang menemukan istri Firaun. Firaun tidak suka, tapi istrino sayang bana. Seperti lo nanti ketika ditemukan Nabi Yusuf, sama-sama Bani Israel. Raja Al-Aziz suka, istrinya lain lo dan sukurinya. Nah ibu bapak. Kemudian ketika dia mengalami banyak hal dalam hidupnya. Untuk itu menjalehkan ayat ko kita baca lo surah Al-Anbiya 35. Kesimpulan sementara perjalanan kisah para nabi nan paling banyak menyita ayat Al-Quran dan menyita beberapa surat dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa itu sendiri. Andai kata kita pelajari kisah Nabi Musa, kita langsung bersyukur, ya Allah, ananambu alamiko terlalu ringan, terlalu enteng, terlalu mudah. Tapi dia awak ndak berilmu, awak lah mandaceh, awak kadang-kadang lah berprasangka buruk ke Allah. Nah, untuk itu dijalehkan di situ kisah kenapa Nabi Musa harus dibunuh. Yaitu di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya dia akan bermukim di tengah-tengah penduduk Madian. Setelah Nabi Musa itu melarikan diri dari kejaran Firaun, alon nanti jadi, yaitu Nabi Musa pernah meninju orang Mesir mati. Kemudian dia dikejar oleh tentara Firaun untuk dibunuh. Paikan nagari baru namanya Madian. Batamu jo anak gadih Nabi Syuaib. Baduo lo anak gadih nan akan meminumkan hewan ternaknya. Anak gadih tadi bah manuang-manuang. Yang kau manuangkan kami alun bisa lai meminumkan hewan ternak kami sabalun urang bagak-bagak selesai meminumkan ternaknya. Ya bah konda apa engkau senama dia minumnya apa ambolah tu. Datanglah kebaikan atu ditolong. Nanti siapa saja yang beramal dengan ikhlas, Allah akan ganjar dengan yang luar biasa. Rencana kamanolong untuk menyelamatkan badan atau menolong untuk menyelamatkan orang, hanya menolong untuk menyelamatkan dua wanita tadi supaya capek pulang. Ternyata hadiahnya, silakan kawini salah satu anak gadisku. Itu rencana Allah. Padahal tadi lari dari Mesir menuju Madian, kenapa? Karena takwi akan dibunuh. Sampai di sana, ya Syekh, ambo ko lari dari Mesir.
Beko dikajak oleh Firaun, aman tu di siku engkau aman. Bukan sekedar aman lahir, aku untuk tanah engkau kawin juga anak ambo seorang. Tapi tolong ambo kerajo 8 tahun. Itu jelek. Andai kata Nabi Musa tidak ke sana, maka sedangkan inyo akan dapat wahyu nanti setelah kembali dari Madian menuju Mesir. Di perjalanan hidup kita tu, ibu dan bapak, kalau kita ambillah iko sebagai patron kehidupan, perjalanan hidup kita kalau kita urun rembuk kepada dari mulai kita remaja sampai kini seluruhnya itu sangat baik sebenarnya. Cuman kita tidak menikmatinya karena salah sangka atau karena tidak merenungkan kehidupan itu. Itu salahnya. Jadi kita mau dulu merenungkan kehidupan itu. Nah, untuk itu anan kita baca dalam surah yaitu Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nan berjiwa akan merasakan mati. Targetna Fir'aun membuat Nabi Musa mati. Kemudian dijelaskan wa nabluukum, kami uji kamu di dalam kehidupan itu, yaitu dengan bisyarri, dengan keburukan-keburukan, wal khairi, dan kebajikan-kebajikan sebagai fitnah, cobaan. Jadi bala itu, ujian itu ada berupa keburukan, ujian itu ada berupa kebaikan. Seluruhnya itu adalah untuk Allah mencobai kita. Bagaimana ketika keburukan yang diberikan Allah, yang datangnya dari Allah, kita sikapi. Bagaimana kebaikan yang datangnya dari Allah, kita sikapi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, a'jabal mukmin, orang mukmin itu luar biasa. Luar biasanya diberikan nikmat dia bersyukur. Diberikan cobaan dia sabar. Ternyata syukur itu, sabar itu adalah konsekuensi dari orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada orang yang diberi nikmat tidak bersyukur, mungkin dia tidak faham iyyaka na'budu. Kalau ada orang yang mengatakan diberi cobaan tidak bersabar, mungkin dia tidak faham dengan kata-kata iyyaka na'budu. Maka Nabi mengingatkan kita, antara iman dan sabar itu seperti kepala dan badan. Ndak ada artinya kepala saja tanpa badan. Sebaiknya ndak ada artinya badan saja tanpa kepala. Dia mengaku beriman tapi ndak sabar, berarti dia punya kepala tapi ndak punya badan. Dia mengaku sabar tapi tidak beriman, berarti dia punya badan tapi tidak punya kepala. Maka orang mukmin itu apa? Antara iman dan sabar itu saling kokoh mengokohkan, seperti kepala dengan badan. Nah, untuk itu ketika kita lihat nanti bagaimana rencana Allah tentang Nabi Musa itu, nampak bana di situ perjalanan hidup yang diatur sedemikian rupa sehingga Nabi Musa sendiri tidak menyadari perjalanan hidup itu. Nah, untuk itu kita lihat kullu nafsin za'iqatul maut. Target kita adalah kita akan berakhir dengan kematian. Untuk itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i dengan mengambil salah satu syair, banyak kalangan laki-laki yang mengharapkan mati capek, dan memang mati itu merupakan suatu akhir
yang saya tidak menyendiri di dalamnya. Ambo pernah bertanya kepada seorang bapak ko manjo bana ka istri. Keceknya ke bininya, kok dapet awak ko ambo dulu mati baru engkau. Keceknya ke bini. Dan ditakdirkan Allah, bapak ko sering sakit, istrinya jarang sakit. Berarti sia dalam teorinya pada ada nama nangka dulu meninggal. Nah istrinya, ternyata istrinya pagi itu ndak jago selai, ndak tambah sakit. Akhirnya ambo kapak tu bara sobadan, yang banyaknya cerita orang lain. Kapak tu pamerang kamu masa kecil, tapi didikannya kamu bagus. Setelah itu, kecilnya ketika mensalatkan istrinya, ambo sayang bana kabini ambo, sehingga bini ambo salatkan, ambo bana jadi imam. Tapi ambo mencintai Rasulullah, sudah salat beko, bini ambo tolong angkat langsung, ndak ambo doakan. Kenapa? Karena Rasulullah hendak mendoakan orang ketika jenazahnya terbaring setelah disalatkan. Wangi Rasul, baalu orang siap kadang bini mati indah didoakan. Padahal dia taat, bagus. Kenapa? Karena Rasul tidak mencontohkan itu. Bagaimana di akhir ayatnya? Di akhir ayatnya dia meninggal juga tidak sakit-sakit. Di ayat Imam Syafi'i ada orang yang mengharapkan mati capek, tapi dia tidak akan mati capek. Dalam bab itu. Kemudian apa lanjutan syair yang dilihat oleh Imam Syafi'i? Maka katakanlah kepada orang yang menginginkan itu, karena dia akan berbeda dengan pendahulunya, bersiap-siaplah untuk menghadapi hidupnya yang baru. Kematian akan tetap menjadi kepastian baginya. Di kita harapkan mati, sebenarnya besok kau hidup baru, hidup baru, hidup baru, sampai kematian baru menjemput. Di berencana banawak kemati capek, kalau ajal ndak tiba ndak kedatang. Berencana banawak sehat-sehat, kalau ajal tiba datang. Contoh, kebetulan hari Jumat, hari Rabu petang, seorang ibu dibonceng oleh anak gadisnya. Takajui jatuh mati. Takajui jatuh mati. Pertanyaan, apakah berencana seorang ibu akan mati ketika naik Honda? Nah, berarti kok dapet saat yuk kita salat, doa ko yuk kita baca, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ndak tahu aduh manut di bonceng anak pandai bonda pada, tolong boncengan mama. Sedang elok-elok bonda tak kajui, direm dia anaknya jatuh, meninggal maknya. Ndak ada rencana kapai mati, rencana kapai menuju satu tempat. Mungkin ada orang yang lah susah-susah, lah mau sakit, lah lato, tapi belum mati-mati. Di kita baca ayat ko ayat yang sangat panjang penjelasannya nanti, maka di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nablukum bisyarri, menjelang kamu mati itu kami uji kamu dengan keburukan-keburukan, yaitu dengan musibah-musibah, atau kami uji kamu dengan nikmat-nikmat. Nah, untuk itu siapa yang syukur, siapa yang sabar. Nah, oleh sebab itu dijelaskan wa ilaina turja'un. Walaupun kita diuji dengan kebaikan,
akhirnya tetap mati dalam kondisi pasif. Walaupun kita diuji dengan kesengsaraan, akhirnya juga mati dalam kondisi pasif. Maksudnya turjaun, sa kayo kita pasti mati wak menyerah. Sa kue awak kamati itu lama. Sa gagah awak kamati itu ndak gagah lain. Kau harus kita sadari kini. Kenapa? Karena dia inna ja'alna ma fil ardi zinatal zina, itu perhiasan saja. Kekuatan, kekayaan, kehebatan, pangke itu adalah perhiasan yang akan kita tinggalkan, Nah, di situ siapa yang meninggalkan kesengsaraan, Nabi Musa berakhir dengan happy ending. Fir'aun dengan kenikmatan, kekayaan dan kejabatan, dengan kekuasaan, berakhir dengan keburukan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh saja kamu mencintai, senang terhadap sesuatu, padahal yang kamu senang itu buruk untukmu, ya Allah. Wa asa an takrahu syai'a, boleh saja kamu dengan sesuatu itu tidak suka. Wa huwa khairul lakum, yang tidak kamu sukai itu adalah baik. Ube biasanya manis atau pahit? Apa? Manis. Kopi pahit, kopi manis biasanya manis atau pahit? Nama nan membuat nan manis membuat sehat atau nan pahit membuat sehat? Biarlah minum setengah. Yo celalah. Orang penyakit gula, kamu tak tahu kan? Bandak dikecean orang penyakit pahit, buah pahit ataupun nan pahit lah. Nado, bakok penyakit gula nado. Jadi bisa saja yang kita sukai hari ini, padahal itu buruk untuk kita. Bisa saja yang kita tidak sukai hari ini, padahal itu yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu punya rencana kepada kita masing-masing, dan kita juga punya rencana terhadap hidup kita masing-masing. Rencana kita tanpa bimbingan Allah akan menjadi berantakan. Maka tidak salah setiap pagi kita berdoa kepada Allah, Ya Hayyun Ya Qayyum astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini. Doaku diresapi setiap pagi. Andai kata Allah biarkan kita hidup sekejap mata tanpa bimbingan Allah, kita akan berantakan. Butuhnya kita kepada Allah. Butuhnya kita kepada Allah. Jangan coba-coba hidup menghindar dari ajaran Allah, berantakan akhirnya. Di Nabi majakan doa, Ya Hayyun Ya Qayyum astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatai. Jangan ya Allah engkau sarahkan hidup ambo ke ambo, ya Allah, sekejap mata cukup hancur kita. Ibu bapak jemaah Allah, untuk itu dicari dalam surah Taha tadi, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Pailah dulu ke Madian 8 tahun, lah dewasa beko ambo agiah wahyunya Allah. Nah ibu bapak, kita lihat. Kau ndak sadonya kita ambil ado. Andai kata kita buka Al-Quran, paling kurang kita cari di surah Al-Qasas ayat 7 balik
ayat 7 sampai 2, ayat 76 sampai 83 itu mengkisahkan kisah Nabi Musa secara detail. Itu dari ketik. Kemudian dalam surat Taha ayat sabalih sampai 97. 86 ayat Allah menjelaskan kisah Nabi Musa. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 66. Surah Al-A'raf banyak sekali, 125, 108, 133, 137, 142 sampai 167 kisah Nabi Musa. Dalam surah Kahfi 60 82 dan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Ankabut, Al-Maidah, Hud dan lain-lain. Banyak sekali kisah yang sangat kaya tentang Nabi Musa itu. Andai kata kita baca kisah Nabi Musa itu, Ibu dan Bapak, ana nampak dua kesimpulan sementara. Memang rencana Allah itu selalu terlaksana. Rencana kita acuk nan kandas. Awak kan kadang-kadang amuhlo memakai konsep orang barat. Hanya orang barat yaitu men dispose, itu bahasa Inggrisnya tuh. Manusia berencana, but God proses. Tapi Allah yang memprosesnya, Allah yang akan membuat keputusannya. Di rencana Fir'aun membunuh Nabi Musa 3 kali kesempatan. Pertama ketika akan lahir gagal, malah dinabobokkan Nabi Musa itu. Kedua ketika remaja gagal, malah nanti Nabi Musa datang dengan mukjizat. Ketika di pinggir Laut Merah gagal, berakhir dengan apa? Kematian Fir'aun itu sendiri. Wah, ulang lo balik Ibu. Sabanyak tu orang nan mati di Laut Merah. Ba'a kok jasad Fir'aun nanda hancur? Kok pertanyaan? Harusnya kalau iyo memang orang Mesir hebat, cair sadonya. Atau sehat, tidak? Jasad Fir'aun abadi sampai kini. Nan jasad nan lain hancur lebur, mati, cair di dalam laut. Pertanyaan, Ba'a kok sempat mai Fir'aun tulah 3 kali raun ke Jakarta. Bayang Pak, di dalam festival Istiqlal orang Mesir membawa mayat Fir'aun tu ke Jakarta. Tu mai nanacok jalan-jalan, mai nanacok naik pesawat tu. Dan mai nacok di kunjungan orang tu. Baikkah dia atau buruk? Itu adalah suatu ujian Allah, bagaimana orang buruk dihinakan Allah setelah matinya. Sementara kita diagih oleh Allah satu ilmu apa? Kok mati wa nanti? Waj'alli lisana sidqin, ya Allah. Mati ambo nanti ya Allah, mudah-mudahan orang menyambut kebaikan ambo. Itu doa awak Allah. Sementara si Fir'aun mati, orang menyebut keburukannya. Saat orang membaca tentang Fir'aun, orang melaknat Fir'aun. Setiap orang membaca Fir'aun, orang melaknat Fir'aun. Ibu bapak jamaah itu, kita mulai kaji kini kok agak 2 kali pertemuan, mungkin sebab sungguh panjang ayatnya. Di situ dijelaskan Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas kita ambil dulu contoh kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas ayat nanka 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk
nyusuinya. Kisah Nabi Musa waktu ketek, dia lahir di pinggir sungai. Setiap hari datang razia anak Bani Israel nan laki-laki dari polisi Fir'aun. Maka disusuan Nabi Musa ko, kemudian dilataan kate peti ko di kabean di atas sungai. Ya bu, kan ibu na nasib Nabi Musa tu. Disusuan lah kanyang pajak menyusu, lalu dilataan kate peti ko dilataan di atas sungai. Di kabean ke tepi sungai. Jadi orang tak menyangko baso isi peti jako bayi. Namanan susah pada beranak. Bayangkan anak kesayangan tapi dengan wahyu dari Allah harus di atas sungai. Suatu saat tak kaja-kaja de razia mendadak. Lupo mangabean akhirnya petinya anyui camen tak anak nendak pandai berenang nan masih sangat tergantung dengan air susu anyui dalam teori mati itu hidup mati tapi Allah menyelamatkan Allah akan menguji kita dengan ujian itu. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Terjadi syar, keburukan terhadap Nabi Musa. Maka kece Allah Subhanahu wa taala, fa iza khifti alaihi fa alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Iko wahyu nan turun. Kita baca dalam bahasa Indonesianya. Kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, Aminah ibunya. Susuilah dia, dan apabila kamu terkhawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Di mangkuk dia lataan di atas sungai supaya ndak kanai razia. Allah wahyukan ini kepada hati ibu Nabi Musa. Suatu yang ndak lazim. Anak ketek sudah disusuan masuk peti diletakkan di atas air sungai Nil, ndak lazim. Sungai Nil tu ndak gadang doh Pak. 3 buah kota hadir di delta Sungai Nil, kota Kairo, kota Iskandariah itu terletak di dalam sungai. Ada delta, di atas delta tu kan enggak gadang terus. Dibanding Bukit Tinggi nama nan gadang Sungai Nil tu gadang Sungai Nil pada Bukit Tinggi. Enggak sungai kecil. Sungai gadang bana, sungai terpanjang di dunia yang melintasi beberapa buah negara Afrika Utara itu. Kan tidak di sungai kecil terus. Nah, kemudian kecil Allah, jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya dia menjadi seorang rasul. Sadih dia khawatir kok dibunuh hanya bikode tentara Firaun. Ibu wak dia anak ndak usah, beku anak engkau kau akan dibalikkan oleh Allah dengan pengembalian yang bagus. Jadi tadi dijalehkan baso nan ditakuti diambil oleh Firaun dibunuh. Kini lupo mangabean anyui payatu. Disangkuikan di Allah di muka istana Firaun. Istana Firaun juga terletak di pinggir sungai, Sungai Nil. Kemudian maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun.
Di Musa yang ketik tadi ditakdirkan Allah dipungui oleh keluarga Firaun. Dan iko ketika anak ko anyui nanti kecek Nabi Musa ibu Nabi Musa kanak gadinyo ikuti di mata sangkutnya beko. Tapi dari jarak jauh seperti itu jalehnya kisah. Kemudian ibu dan bapak sesungguhnya dengan itu akan menjadi akibat musuh dan kesedihan bagi mereka. Anak tadi nanti akan menjadi musuh. Anak tadi nanti bagi Firaun akan membuat kesedihan. Anak nama, anak nan dipelihara, anak nan direncanakan untuk dibunuh itu. Itu hebatnya, itu halusnya rencana Allah. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Fir'aun, Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk hati, qurrata ayun. Jadi setelah Nabi Musa bertemu oleh Aisyah, diturunkan lo kepada hati Aisyah itu rasa cinta kepada Musa. Tulele. Tadi kepada diilhamkan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa, kemudian kepada Aisyah lagi. Maka biasanya kalau bini lah sayang, payah lo laki ceko keberang. Itu biasanya tu. Itu dalam kebiasaan. Jadi Fir'aun tak suka, istrinya suka kemanga. Kendak itu urusan tetek bengek. Kau bagi seorang raja yang berkuasa tidak menjadi patokan. Tak lah, urusanlah keluar itu. Jadi Fir'aun kau lah dua juga kata hati seketik tidak suka kepada bayi kau. Tapi Allah turunkan rasa sayang, rasa cinta oleh Aisyah kepada Nabi Musa. Siapa yang mengatur? Jadi dikecekan kalau macam ya muqallibal qulub, memang Allah yang membolak-balikkan hati kita. Hari ini sayang, besok bisa berubah menjadi benci. Hari ini benci, besok bisa berubah menjadi sayang. Yang kita minta apa? Kekokohan iman itu. Andai kata ibu dan bapak melihat perangai Fir'aun dalam surah Al-A'raf, orang bernama Fir'aun itu dalam pola pikirnya berbolak-balik hatinya. Di sana Fir'aun itu orang yang dibolak-balikkan oleh Allah hatinya. Contoh nanti, ketika Nabi Musa minta izin untuk pulang ke Palestina, kecik Fir'aun, kehebatan engkau, calian kamu. Kan orangnya Fir'aun tu. Nabi Musa minta izin, oleh Tuan Raja Fir'aun, izinkan ambo membawa Bani Israel pulang ke tanah airnya Palestina. Itu kalimat yang disampaikan Nabi Musa karena gagal mendakwai Fir'aun. Jawaban Fir'aun, apa kehebatan engkau? Kan lain tu. Bukan iya dan tidak, tapi apa kehebatanmu? Kau tanda orang tak dapat hidayah Allah. Lain yang diminta orang, lain lo nan jawabnya. Jaleh, sangat jaleh nanti. Dan itu dijalehkan mana oleh Allah dalam Al-Quran? Dicampakkanlah oleh Nabi Musa tungkek, dirubah oleh Allah tungkek itu seperti ular. Ketakutan Firaun, lari katih tempat duduk kasih singa sana, disuruh keliliangi oleh para pembesar. Penakut si Firaun tu. Jalan itu. Dibuka oleh Nabi Musa tangannya setelah dimasukkan ke dalam baju, keluar cahaya putih. Berubah penganak. Rupanya engkau tukang sihir yo. Kenapa ingat? Pertanyaan pertama minta izin, dijawab kepandaian. Dicaliakkan oleh Nabi Musa mukjizat, dituduh tukang sihir. Tidak ada hubungan dengan topik, hilang topiknya.
Sudah talai arjih tunggu cah. Diumumkanlah ke seluruh penduduk Mesir dan kota-kota, siapa ahli sihir datang kemari. Bakumpul tukang sihir satu negara. Bangga Firaun, salah saya jualan seorangku. Rencana akan membuat malu Nabi Musa, kau mengalahkan Nabi Musa. Kecek tukang sihir, oe tuan rajo, kok manang ambo beko anan dape gaji dinaian, bonus dia gia. Karugi itu, andai kata manang baralah kerugian, hanya gara-gara tidak mengizinkan pergi. Kok hati-hati nanti, cie masalah kete akan menyebutkan masalah besar. Masalah kita apa? Memberi izin keluar dari Mesir. Akhirnya kerugian besar akan mendatangi Firaun itu sendiri. Janji kalau tukang sihir nansa negara komanang dia geh bonus. Bara banyaknya pokok untuk menghabisi Nabi Musa dari segi materi, dari segi harga diri, dari segi pola pikir yang salah. Jadi kita membaca Al-Quran itu diagi Allah kesempatan untuk merenungkan yang kita pikirkan alun tahu hebat, yang kita larang alun tahu hebat, yang kita kerajakan alun tahu hebat. Kalau itu tidak dalam karunia Allah, rupanya kalah tukang sihir sanegara. Seluruh tukang sihir langsung beriman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi makin tersurut, makin hancur reputasi Firaun, dibunuh seluruhnya. Yang terjadi tukang sihir yang berdosa besar selamanya masuk Islam, pagi sorenya mati syahid. Begitu rencana Allah. Gampang. Pagi tadi kafir, nanti jam 8 beriman. Jam 8 itu hari raya namanya tuh. Jam 8 di seluruh orang berkumpul di hari raya itu. Nah, kalah dalam sihir, langsung beriman, dibunuh, mati syahid. Apakah ada rencananya ke mati syahid? Dia sebenarnya adalah selamuko berdosa dengan sihir mereka. Begitu rencana Allah. Nan iko nala tobatko masuk surga. Nan induk samanya ko direncanakan nanti ke masuk neraka. Timbul pertanyaan kita, apakah ada rencana tukang sihir ketika datang undangan dari raja ke masuk Islam? Tidak. Apakah tahu tukang sihir bahasa dengan masuk Islam akan dibunuh oleh Firaun? Juga tidak. Apakah ada rencana tukang sihir mati syahid? Juga tidak. Tapi seluruhnya berada dalam rencana Allah. Di kita ranuan-ranuankan ibu kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf itu tarasobana dewa, memang tidak bisa awak menentukan jalan hidup awak. Tidak bisa Pak. Ada yang merencanakan kehidupanku. Tidak ada jalan lain selain apa? Selain belajar, memahami siapa Allah, menginginkan ketaatan kepada Allah itu. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Sehebat apapun kita. Nah, untuk itu di situ dijelaskan, mudah-mudahan anakku bermanfaat. Untuk itu kita angketnya jadi anak angke. Bagus. Nah, dilihat dalam kisah itu. Jadi kisah itu dengan banyaknya laki-laki Bani Israel yang mati, maka maka Mesir akan kekurangan tenaga kerja, maka dirubah keputusan Firaun. Dahulu satyo anak laki-laki nan laia dibunuh, kini setahun dibiarkan hidup, setahun dibiarkan dibunuh. Berarti apa? Tenaga kerja akan ada. Jadi target kie saja nyo, tenaga kerja. Tetap kepentingan si Firaun itu. Nah, ibu bapak, kemudian dijelaskan, maka di situ Nabi Harun lahir pada tahun yang anak Bani Israel boleh hidup, aman Nabi Harun. Nabi Musa lahir di saat anak Bani Israel harus mati. Berarti
yang direncanakan mati Nabi Harun atau Nabi Musa? Nama nan dulu mati kemudian? Nabi Harun dulu mati. Nan disayangi Nabi Musa, Firaun, Musa atau Nabi Harun? Nabi Harun kan tidak menjadi musuh apa? Oleh Nabi Firaun. Tapi nan membuat kematian kepada Firaun itu Nabi Musa. Di kita fahami sesuatu yang terjadi itu sikapilah dengan baik. Nah, ibu bapak, iko di situ dijalehkan sajaleh jalohnya, maka dengan disadari bayi yang lahir tadi adalah laki-laki, maka tadilah kita jalehkan ibu Nabi Musa menyusukan anaknya berdasarkan firman Allah, kemudian meletakkan inyo di ateh peti di ateh sungai, sehingga ketika tiba razia ndak ada anak laki-laki basuo di rumah. Nanti peti itu anyui tasangkui di istana Fir'aun. Nah, untuk itu dijalehkan oleh Allah dalam surah Taha ayat 39, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjalehkan, yaitu datang kasih sayang Aisyah kepada Nabi Musa. Siapa yang mendatangkan kasih sayang itu? Allah. Baliak wak baliak. Satio urang barale awak baco. Semoga menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tadi, mawaddah tadi, rahmah tadi datang dari Allah, bukan dari doa orang paiman. Doanya harusnya apa? Allahumma, doa ketika kita basuh aja pengantin, barakallahu lakuma. Kan itu bakok samawa kini. Ana nampak dewa rasa cinta laki-laki kepada wanita, rasa cinta wanita kepada laki-laki itu adalah rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat itu apa? Kokohkan iman. Kokohkan iman. Di salah satu bentuk rahmat itu adalah rasa cinta itu. Rasa cinta itu dimiliki dengan pemberian Allah. Pertanyaan, berapa banyak pengantin baru yang beraja Islam setelah jadi pengantin? Pertanyaan besar nanti itu. Kan salah satu yang paling paralu baraja agama itu setelah menikah. Sebab orang kalau lama menikah saparo agamanya amalkan. Kini lah menikahnya tidak baraja Islam. Jangan harap mawaddah warahmah akan dapat. Kok paralu mana? Itu mah kok agak salut juga awak ke masjid Jogo Karian. Masjid Jogo Karian setiap anak-anak yang akan menikah belajar agama. Setiap ibu-ibu muda ada jadwal belajar agama 1 kali seminggu. Hebatnya Masjid Jogo Karian Jogja itu. Ibu-ibu muda, bapak-bapak muda. Akhirnya apa? Rumah tangga anak-anak mereka itu bagus. Dia awak desiko susah. Dek nampar lalu dia awak pajak menikah. Tak tahu apa yang harus dia kerjakan setelah menikah. Kan itu masalahnya. Nanya lah kerajunya, tak kerajunya. Lah amilnya, tak amilnya. Bagaimana dia menciptakan satu keluarga? Rabbana hablana min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dua target. Bisakah itu tercapai tanpa pemahaman agama yang baik setelah menikah? Insyaallah tidak. Di para lulo ibu-ibu di nagariko, basepakatlah awak ke anak minantu awak. Siapa? Anak minantu awak. Kalau tidak anak, dia awak nak produksi minantu nak produksi. Kalau tidak anak, dia awak nak laki-laki minantu.
tolonglah buat lo mereka itu satu pembelajaran keagamaan menempuh rumah tangga kau. Menempuh rumah tangga kau. Pembelajaran apa? Pembelajaran menjadi ibu yang baik, bapak yang baik, mendidik anak yang baik. Seluruhnya itu ada tuntunan dalam Al-Quran. Nah, kini berapa banyak pengantin baru di dalam masjid itu? Tolong cari pengantin baru sekarang. Serang. Kah barunya. Sudahlah jadi pengantin lagi ketemu kena. Jadi Islam seperti itu. Ini kan jarang dewa taraso bagaimana pentingnya bimbingan Allah itu setelah berumah tangga. Kau harus kita pahami. Iko kaji kita pagi kini dulu. Kita buka kisah Nabi Musa ko sajaleh-jalehnya. Mudah-mudahan kita nanti tidak terlalu membanggakan kehidupan dengan otak, tapi membutuhkan kehidupan dengan bimbingan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin mendapatkan jalan hidup seperti orang yang diberi oleh Allah nikmat. Ikut target kita. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.